Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Jatim Koridor 3 yang baru saja diresmikan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Itu tadi adalah halte kedatangan bus Trans Jatim Koridor 2. Kita akan menuju ke berangkatan bus Trans Jatim Koridor 3. Itu letaknya berbeda ya. Jadi kita jalan dulu ini ke arah eh, kedatangan bus-bus antar kota. Lalu ada keberangkatan bus Trans Jatim Koridor 3. Karena ini masih baru ya, jadi aku nggak ngerti di mana tempatnya. Ternyata kita harus jalan itu dekat dengan pintu keluar dari terminal ini. Jadi letak haltenya itu dekat dengan pintu keluarnya. Sementara ini itu adalah keberangkatan dari bus Trans Jatim Koridor 2. Nah, aku nggak ngerti kenapa kok beda ya, nggak jadi satu ya. Padahal kalau di terminal Bungurasi kan udah jadi satu. Jadi kita jalan dulu nih ke arah warung-warung ya. Nanti di situ ada banyak orang ya. Ini karena masih gratis jadi banyak orang yang naik. Di situ ada haltenya, halte keberangkatan dan juga halte kedatangan. Selatan. Ini larang sekali. Nah, itu tampak busnya, bus Trans Jatim Koridor 3 dari Mojokerto menuju ke Balong Panggang dan juga banyak anak-anak sekolah, anak-anak TK dan orang tuanya yang mencoba untuk naik. Karena masih gratis ya sampai tanggal 31 Oktober 2023, maka antusiasme masyarakat untuk naik Trans Jatim Koridor 3 ini sangat tinggi. Bus Trans Jatim ini berangkat dari Kertajaya menuju ke Balong Panggang Gresik, menempuh waktu sekitar 1 jaman. Bus ini diberi nama Suhita yang merupakan salah satu raja terakhir Majapahit saat Perang Paregreg ya kalau nggak salah namanya. Jadi masih ada bau-bau Majapahitnya. Kalau K1 kan dulu Raden Wijaya, K2 Tribhuwana Tunggaldewi, yang ketiga ini Suhita. Karena masih baru, jadi banyak masyarakat yang penasaran dengan bus ini lewat mana saja. Kalau tak lihat, itu rata-rata adalah orang Mojokerto yang ingin jalan-jalan ke Balong Panggang atau sebaliknya ya. Jadi mereka hanya mencoba untuk naik kemudian balik lagi. Antusiasme ini juga sama terjadi ketika koridor 2 dan 1 dulu beroperasi masih gratis ya. Bahkan yang K2 dulu itu yang seperti di video kemarin itu sampai banyak masyarakat yang tidak mendapatkan tempat duduk atau ditolak ya karena busnya penuh. Nah, sama dengan bus K2 dulu, ini bus K3 juga begitu. Ternyata banyak masyarakat yang sangat antusias.
Sayangnya ini tidak ada nomor antrian, jadi siapa saja yang sudah antri di belakang di depan dari halte ini maka akan naik dulu. Nah, ini busnya ya sudah siap untuk berangkat dan kebetulan aku bisa naik meskipun harus berdiri. Masih ada itu. Berbeda dengan dua koridor sebelumnya, untuk koridor 3 ini ternyata di dalam bus itu duduknya berhadapan ya, tidak ke depan. Jadi seperti bus-bus yang di BRT teman bus itu kan berhadapan. Nah, salah satu alasannya mungkin agar lebih banyak, tapi nggak tahu juga sih. Padahal kalau dibandingkan dengan bus Trans Jateng, kalau rute ini kan lewat pegunungan ya, lewat jalan-jalan yang berkelok-kelok. Kalau bus Trans Jateng yang dari Borobudur ke Purworejo itu menggunakan tempat duduk yang seperti Trans Jatim yang ke depan. Sedangkan untuk yang Trans Jateng yang lain itu seperti ini. Tapi entah kenapa kok Trans Jatim ini berbeda ya dengan Trans Jateng. Malahan yang di rute yang berkelok-kelok itu menggunakan bus yang duduk berhadapan seperti ini. Nggak tahu juga ya. Kalau kalian punya alasannya silahkan dijawab di kolom komentar ya. Ini suasana ketika masih akan berangkat, jadi sudah penuh tapi menunggu waktu keberangkatan. Ada beberapa penumpang yang tidak bisa terangkut karena sudah full kapasitasnya. Dan tentunya nanti di sepanjang halte di perjalanan ada saja penumpang yang naik. Nah, ini masih awal memang, masih permulaan, masih gratis, jadi masih banyak yang coba. Nanti aku akan turun di halte Les Padangan. Ini masih di Kota Mojokerto, nggak sampai di Kabupaten Gresik atau di Kabupaten Mojokerto, karena ada keperluan ya. Kalau aku sampai ke Balong Panggang, takutnya nanti tidak dapat bus ya, antri akhirnya kembali ke Surabayanya itu sore. Nanti kalau misalkan sudah nggak rame, sudah berbayar ya, maka akan aku coba untuk naik sampai Balong Panggang ya, bagaimana rasanya dan ada apa saja di sana. Ini sementara masih nyoba dulu ya, yang penting nyoba dulu. Kita akan lihat seberapa efektif bus ini melewati daerah di Kota Mojokerto.
menentukan penumpang. Jadi ketika penumpang itu sudah siap di dalam bus, kemudian berangkat, maka tidak perlu lagi menunggu pengisian bensin. Nah, ini adalah suasananya ketika dimatikan AC-nya, sangat panas sekali. Ya, semoga saja ini jadi bahan pertimbangan ya. Pokoknya kalau bisa isi bensinnya itu ketika tidak ada penumpang. Untuk anak-anak dikenakan tarif jika tinggi 90 cm dan usia 4 tahun lebih. Seluruh penumpang Transjatim wajib mematuhi semua arahan dari petugas. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Makan kentang campur paru. Di atas meja ada paku. Lupakan mantan, cari yang baru. Karena di hatimu sekarang ada aku. Nah, busnya ini kemudian berangkat lagi, untungnya jadi nggak panas. Jalan pertama yang dilalui itu adalah Jalan Jaya Negara. Kemudian dari jalan ini nanti bus akan berbelok ke sekitar Tugu UKS ya. Di situ sudah masuk Kota Mojokerto kalau nggak salah. Jadi busnya itu yang pertama-tama lewati jalan Jaya Negara. Di sini tidak ada halte untuk berhenti. Ini kita masih berada di Jalan Jaya Negara, di dekatnya dari Samsat Mojokerto, dan nanti akan juga melewati SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Jadi bus ini itu bisa kalian gunakan kalau kalian itu mau ke arah pusat kota Mojokerto. Tetapi sayangnya bus ini tidak melewati stasiun kota Mojokerto dan tidak melewati beberapa pusat kota seperti alun-alun, kemudian Sunrise Mall, ya, dan sebagainya. Bus kemudian melewati Jalan Pahlawan Kota Mojokerto. Nah, di sini ada satu halte, yakni halte di dekatnya TMP Pahlawan ya, atau Taman Makam Pahlawan. Kalau kita mau ke arah pusat kota, jadi kita bisa turun di sini ya. Itu menurut saya paling dekat karena nggak ada halte lain ya selain di sini yang dekat dengan pusat kota. Nah, itu adalah kereta api ya. Jadi kita lewat rel sepur di sini sebelum nanti kita keluar lagi dari kota Mojokerto. Di depan itu tampak Sunrise Mall ya. Nah, kalau kalian mau ke Sunrise Mall itu kalian bisa naik Transjatim Koridor 2, kemudian turun di halte Gunung Gedangan, atau naik Transjatim K3 itu tadi ini, kemudian turun di halte Pahlawan tadi lalu ngojek ya. Ternyata selain halte Pahlawan itu ada halte lagi, yakni halte Cokro Aminoto yang berada di Jalan Gajah Mada. Jalan ini merupakan jalan protokol di Kota Mojokerto, tempatnya beberapa tempat penting seperti kantor wali kota, gedung DPRD, dan sebagainya. Untuk halte yang berada di Kota Mojokerto, kalau tak lihat itu menggunakan halte yang sudah ada seperti ini ya. Jadi sudah ada haltenya. Kemudian pihak Dishub Jawa Timur tinggal memberikan palang bus stop sebagai tanda bahwa di sini adalah tempat bus Transjatim bisa berhenti. Kalau di Kabupaten Mojokerto itu rata-rata hanya berupa palang bus stop sehingga para penumpang harus kepanasan dan kesusahan untuk naik. Iya turun misi ya. Makasih Mbak. Nah, ini aku skip perjalanannya, aku turun di halte Les Padangan ya, di utaranya alun-alun, di utaranya jembatan, di Kali Berantas. Jadi di sini ada beberapa penumpang yang akhirnya harus kecewa
karena tidak bisa naik, busnya sudah penuh. Untung saja ada bus lagi yang di belakangnya, tetapi tetap saja juga cukup penuh, sehingga tidak semua penumpang yang ada di sini itu bisa terangkut dengan semuanya di bus Transjatim ini, karena masih banyak masyarakat yang ingin sekali naik. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga nanti sampai ke Balong Panggang ya. Terima kasih.